Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan rasio PER atau price to earning dan juga PBV atau price to book value dari masing-masing industri ataupun sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Video ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait tentang bagaimana cara menemukan PER atau PBV dari industri dari saham yang akan dibahas, begitu ya. Kenapa? Karena penting juga membandingkan antara PER dari suatu saham dengan PER industrinya atau PBV industrinya itu sendiri. Secara ringkas, teman-teman, kita bisa melihat PER atau PBV dari Bursa Efek itu sendiri dengan cara masuk ke website idx.co.id seperti ini ya, teman-teman. Cara mudahnya kita bisa mengecek dengan melihat statistik data pasar. Di menu data pasar, kemudian pilih statistik. Di situ ada harian, mingguan, bulanan, tahunan, triwulan ya. Nah, yang harian kita bisa mengecek di sini. Ada market PER ya 14,23, kemudian market PBV 2,32. Asumsinya per hari ini PER atau price to earning ratio dari keseluruhan saham yang ada di bursa itu di kisaran 14 kali. Kemudian untuk price to book value-nya ada di kisaran 2,3. Asumsinya saham-saham yang PER dan PBV-nya di bawah itu berarti masih di bawah pasar secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan PER dan PBV dari masing-masing sektor? Nah, caranya adalah kita cek data pasar, kemudian statistik seperti tadi, kemudian pilih yang bulanan, kemudian teman-teman unduh laporan bulanan terakhir. Nah, misalnya di sini Juli ya. Nah, seperti ini muncul, nanti di-download. Nah, setelah download hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah laporan statistik bulanan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia setiap bulan. Kita bisa mengecek ini untuk bulan Juli 2022. Nah, untuk supaya singkat saya tunjukkan langsung di halaman 7 ya. Nah, ini halaman 7, mohon maaf, halaman 17 maksud saya. Nah, ini kelihatan langsung di sini. Trading summary by IDX Industrial Classification, kemudian di sini bisa nampak ada klasifikasi industrinya, kemudian number of shares yang diperjualbelikan saham di industri di sektor tersebut, kemudian market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya ada berapa triliun, kemudian juga volume yang ditransaksikan, nilai yang ditransaksikan, frekuensinya. Nah, ini di ujungnya ya. Di ujungnya ini ada PER dari sektor dan PBV dari sektor tersebut. Jadi kadang kita suka menganggap bahwa PER yang relatif murah itu adalah misalnya di bawah 15. Ternyata untuk sektor energi rata-ratanya adalah di 10 kali. Jadi kalau misalnya yang sudah ada yang di kisaran 12, ya itu mungkin sudah mulai kemahalan. PBV-nya pun 1,3. Nah, kemudian kita bisa cek juga misalnya PBV-nya sektor properti itu 0,61. Jadi kalau ada yang 0,7 itu sudah relatif lebih mahal dibanding industrinya sendiri. Dari data ini juga kita bisa melihat misalnya kapitalisasi seluruh pasar yang ada di bursa itu sekitar 9.000 triliun ya, 9.100 triliun. Dari 9.100 triliun itu yang dominan adalah sektor finansial itu 3,2, hampir 3/3-nya ya. Kemudian juga sektor consumer non cyclical. Nah, kalau teman-teman ingin lebih detail mengetahui misalnya per industrinya, PER-nya berapa, PBV-nya berapa, teman-teman tinggal masuk ke halaman berikutnya. Kalau tidak salah ada di halaman 50-an gitu ya, saya lupa nih. Oh, bukan, di bawah, masih di bawah. Nah, ini masih perdagangan, terus ke bawah ya teman-teman, jadi bisa dicek. Ini juga ada reksadana di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada di mulai halaman 56 untuk bulan Juli ini halaman 56. Di sini kita lihat pertama bisa melihat sektornya energi, kemudian industrinya misalnya minyak, gas dan batu bara ya. Kategorinya ini minyak, gas dan batu bara. Nah, misalnya untuk minyak, gas dan batu bara di sini bisa kita cek diperbesar ya. Misalnya PER-nya 10, PBV-nya 1,32, DER-nya 0,74 ya. Jadi rata-rata dari saham-saham batu bara, minyak dan gas itu adalah PER-nya 10 kali, PBV-nya 1,3, kemudian DER-nya 0,7. Jadi utangnya masih di bawah 1.
Kalau secara umum sektor energi itu pernya 11, PBV-nya 1,3, DER-nya 0,72. Nah, kita bisa ngecek juga nanti misalnya sektor lainnya ya. Misalnya ada sektor basic materials ya. Basic materials ini B. Misalnya ininya pernya 12 kali, PBV-nya 1,17. Kalau misalnya kita lebih spesifik lagi di sektor misalnya industrial ya, industrial goods ini beda. Misalnya PBV-nya 1,1, pernya 11, sementara sektornya pernya 10 malah. Berarti di sini ada industri yang murah ya, industri yang pernya murah. Misalnya multisektor holding ternyata ini 0,9. Di sini kenapa? Karena ada misalnya Astra 8,6, ABMM 3,2, kemudian BMTR 4,38, kemudian juga kalau dirata-ratakan ini ada di kisaran 6,9 seperti itu ya. Nanti teman-teman boleh hitung lagi. Kemudian PBV-nya di 0,8. Nah, consumer dan cyclical ini kalau makanan biasanya agak mahal ya, 16 kali dengan pernya 16, kemudian PBV-nya 3,85. Saya juga tidak meneliti ya bagaimana ini menghitungnya misalnya, tapi ya kita katakanlah asumsinya percaya dengan data dari bursa begitu ya. Dan di sini kita bisa ngecek misalnya untuk food and beverage, ternyata di sini digabungkan antara sawit dengan minuman makanan ya. Misalnya AALI dengan ICBP nih satu di sini satu industri ternyata ya. ICBP, INDF dengan AALI, kemudian juga mungkin saham-saham sawit di sini ada ya. Dan teman-teman bisa cek semuanya, silahkan ya di-download dari IDX, data pasar, statistik, pilih yang bulanan. Di situ teman-teman bisa mengecek seperti yang saya ungkapkan tadi. Untuk secara industrinya bisa di halaman 17 seperti ini. Teman-teman bisa ngecek ya, ada per masing-masing dan PBV dari industri dan juga sektor yang ada di Bursa Efek yang sekarang ada sekitar 11 ya. Di sini sekilas juga kita bisa lihat bahwa sektor yang tanda kutip paling murah ya. Kalau katakanlah tadi secara harian kita tahu bahwa pasar itu 14 kali dan PBV 2 kali. Berarti kalau kita lihat sektornya yang di bawah 14 itu adalah energi, kemudian basic materials, industrial, kemudian ini banyak yang di bawah 14 kecuali healthcare ini udah mahal, kemudian financial, kemudian properti, kemudian teknologi dan yang lainnya. Jadi yang murah ini di sini A sampai E itu masih di bawah per dari bursa itu sendiri. Kemudian untuk PBV-nya yang masih di bawah berapa 2,3 ya, di bawah 2,3 kita cek kecuali healthcare dan teknologi semuanya masih di bawah 2,3. Jadi artinya sebenarnya saham-saham di kita ini masih relatif di bawah pasarnya. Jadi tugas teman-teman adalah mencari saham-saham yang memang katakanlah masih di bawah industrinya juga, masih di bawah sektornya juga, dan masih di bawah pasar secara umum atau IHSG secara keseluruhan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam investasi amanah berkabar limpah, saya Ma'amsi dari Channel Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.